Metro TV, gimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Permatasari harap dapat hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi kesehatan. Di mana kalau bukan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, seperti Anda tahu bahwa Go Healthy hadir setiap harinya menjumpai Anda. Dan di sini pastinya kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda. Dan kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Baiklah pemirsa, sudahkah Anda memahami kalau hipertensi dan juga diabetes bisa berujung dengan stroke? Pasalnya ini yang dialami oleh Bapak Anton Permadi nih. Beliau awalnya sudah tahu punya diabetes melalui cek kesehatan, tapi karena merasa tubuhnya bugar, Pak Anton tidak mengendalikan diabetesnya dengan baik. Hingga suatu hari terkena stroke dengan pecah pembuluh darah otak. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Nanti kita akan berbincang langsung dengan Bapak Anton Permadi. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan. Sudah hadir di sini ada Mas Boy Abidin. Halo Mas Boy. Halo baik. Ada Mbak Lula juga. Hai Mbak Lula. Hai Ai, sehat ya Ai ya? Sehat dong. Hai pemirsa. Ada Bapak Anton Permadi. Iya. Halo Pak Anton, gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bapak ini tahu bahwa gula darah Bapak sangat tinggi itu sejak kapan? Itu dulu sekitar tahun 2010 pas saya kerja Bu. Pas lagi kerja saya tes kesehatan, gula saya katanya tinggi Bu. Terus apa yang Bapak lakukan? Tidak melakukan apa-apa Bu. Nggak lakukan apapun. Kenapa nggak diatasi? Ya mungkin karena saya merasa masih muda Bu ya. Saat ini usia berapa Pak Anton? 41 Bu. Belum 30 ya Belum Pak? 30. Masih Iya. 28, 29 ya. Nah Iya. ini kalau tensinya tinggi sejak kapan? Pas stroke yang pertama Bu. Bapak ini terserang stroke itu tahun berapa? Yang pertama tahun 2019. Aha. Ya, yang kedua 2022. Yang Dengan kedua gula darah berapa saat itu? 800. 800? Iya. Gula darah sesaat saat Iya. itu? Tensinya? 200. Gulanya 800, tensinya 200. Iya. Iya, dan itu langsung kejadian stroke. Nah, Iya. waktu kejadian stroke yang pertama, itu kejadiannya pas di mana Pak? Lagi apa? Itu pas malam takbiran Lebaran haji. Aha. Saya sedang mengendarai kendaraan motor gitu kan, tiba-tiba saya merasakan suatu getaran 2 kali. Yang pertama saya tidak menggubrisnya, yang kedua saya mulai curiga dan tidak jauh dari situ ada tokonya kawan saya dan saya menepi di situ. Oke. Ketika saya hendak setendarin motor, tiba-tiba roboh Bu. Langsung jatuh. Nggak sadar Pak berarti? Sadar Bu, sadar. Oh tapi masih sadar? Sadar. Tapi lemas saja lemas gitu. Langsung dibawa ke rumah sakit terdekat? Ke rumah Bu. Oh, dibawa ke rumah. Berapa lama jarak dari rumah menuju ke rumah sakit? Berapa lama waktunya? Sehari. Jadi Bapak tahu Bapak kena stroke itu 1 hari kemudian? Iya. Saya dirawat Bu, dirawat sana selama sebulan. Nah, tiba-tiba ada serangan stroke yang kedua. Kenapa? Emang kenapa bisa ada serangan stroke yang kedua? Iya, yang waktu kedua ini saya tidak rutin mengkonsumsi obatnya gitu. Dan saya masih juga sering begadang, masih suka merokok, minum minuman kemasan gitu. Oke. Iya, dan saya makan tuh berlebihan Bu. Dampaknya apa yang Bapak rasakan setelah Bapak terserang stroke yang pertama dan juga yang kedua? Ekonomi keluarga tuh susah sekali Bu. Dan saya kini juga susah untuk mencari pemasukan, itu susah Bu. Boleh kita tahu bagian sisi mana yang mengalami kelemahan, Pak? Saya bagian kiri ini Bu, tangan kaki semua lemah. Boleh kita tahu, Bapak, mohon maaf, boleh kita coba Bapak berdiri untuk berjalan, kita mau lihat Oh iya. sedikit saja. Pelan, baik. Oh Iya, jadi masih terima ada kasih. keterbatasan Iya. ya Oh. sedikit ya Pak ya? Baik. Kalau Betul. tangannya boleh minta digerakin, Pak? Paling tinggi, oh paling tinggi segini. Baiklah, terima kasih Bapak. Jadi yang masih agak kurang yang kaki ya Pak ya, kalau tangan sih udah nggak terlalu terlihat. Oke. Tapi Bapak masih merasa lemas. Iya. Pertanyaan banyak orang adalah kok udah stroke pertama terus kok nggak minum obat ya Iya, gitu. iya. Nah saya tuh mau mengingatkan pemirsa di rumah, kita belajar dari Pak Anton juga ya Pak ya. Iya. Pertama kali adalah waktu kemudian tensi yang tinggi, kemudian gula darah yang tinggi, belum tentu ada gejalanya. Karena tadi Bapak mengatakan, kenapa Pak nggak minum Sehat-sehat obat aja. gitu? Karena saya ngerasa sehat-sehat aja. Iya. Begitu ya Pak ya? Ya, dan masih Iya. muda merasanya. Padahal sebelum stroke itu udah diceritakan 2010 ya Pak tadi ya. 2010 ada diabetes, ada Diabetes, gula ya. darah yang tinggi tapi Bapak tidak melakukan apapun. Iya. Sampai ketahuan 800. Kita belajar yang pertama kali adalah bahwa kita sama-sama harus mengerti gula darah yang tinggi, tensi yang tinggi belum tentu menyebabkan gejala yang kita rasakan. Iya. Tapi tetap aja Pak, konsekuensinya nih, komplikasinya jalan.
Jadi Bapak bisa terkena stroke walaupun Bapak ngerasa enak-enak aja tubuhnya. Yang kedua, waktu sudah kejadian, ya Pak ya, stroke yang pertama, Bapak kan tidak merapikan pola hidup. Nggak bisa Pak ternyata. Kita saja yang barangkali tidak kena stroke, kita sudah harus mengerti. Di umur-umur tertentu, pola hidup sehat itu tuh wajib, udah nggak bisa ditawar. Waktu masih muda ceritanya agak berbeda ya. Jadinya tubuh itu bisa mengkompensasi. Tapi lebih dari itu udah nggak bisa sayangnya. Bener. Jadi langsung aja deh, solusinya apa untuk Pak Anton ini loh? Karena masih bandel juga sampai sekarang loh. Kalau sekarang saya nggak tahu ya Pak ya, tapi pada dasarnya Papa udah wajib, sewajib-wajibnya, wajib seperti kita semua juga nih Pak, mesti pola hidup sehat. Dari awal ya Pak ya, nggak ada lagi begadang Pak, istirahat mesti cukup. Oke ya, Bapak saya nggak tahu tadi ada olahraga apa enggak, saya nggak tahu Pak, tapi Bapak sekarang mesti ada olahraganya. Kemudian tadi Pak, pola makannya mesti diatur Pak. Nah yang keempatnya agak repot Pak sebetulnya, kita harus menjaga stres kita. Padahal dalam keadaan sekarang mungkin stres lagi banyak ya Pak ya. Nah Bapak mesti menata hati tuh Pak gimana caranya supaya jangan kemudian stresnya nambahin beban lagi. Ya kalau saya ingin menambahkan untuk Bapak ya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala rumah tangga, tentunya ini juga secara psikis ya akan menjadi sekarang kan Bapak maaf tidak bisa atau tidak ekonomi terganggu ya dampak dari serangan stroke yang dialami oleh Bapak, mengandalkan dari istri atau keluarga begitu. Nah ini juga satu hal yang untuk pemirsa juga perlu Anda sadari bahwa kalau kita sakit kemudian kita mengalami komplikasi itu dampaknya tidak hanya pada diri kita sendiri tapi orang sekitar kita itu juga akan terdampak dari apa yang tidak kita lakukan dengan baik. Nah, tadi solusi yang disampaikan oleh Mbak Lula itu coba Pak diterapkan Pak ya. Kemudian dibantu dengan teknologi ya, teknologi laser ya untuk memperbaiki kualitas darah dan hati-hati untuk Pak Anton dan juga Anda yang pernah mengalami stroke ke satu kedua, hati-hati masih ada kemungkinan untuk stroke yang ketiga. Nah, itu jadi teknologi ini juga bisa membantu mencegah jangan sampai Bapak mengalami atau mengalami, ya Pak ya. Baiklah pemirsa, jadi nanti kita akan ulas lebih dalam lagi terkait masalah kesehatan yang dialami oleh Pak Permadi dan juga ada solusinya yang akan kita bagikan. Selain satu ini, tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai pemirsa Go Healthy, yuk kita petik pelajaran dari apa yang dialami oleh narasumber kita hari ini, Bapak Anton Permadi. Usianya masih sangat muda, 41 tahun. Tapi beliau ini terkena stroke sebanyak 2 kali. Karena gula darah yang tidak terkendali. Padahal Pak Anton ini sudah tahu ya, bahwa gula darahnya tinggi sekali. Tapi Pak Anton tidak langsung merubah pola hidupnya menjadi sehat. Sampai akhirnya 2019 harus terkena serangan stroke. 2019 Bapak terkena stroke yang pertama dengan gula darah 800, tensi 200. Waktu itu kenapa Pak? Apa ada penyumbatan atau ada pembuluh darah yang pecah? Pecah pembuluh darahnya Bu. Lalu untuk serangan stroke yang kedua itu apa? Yang dikatakan dokter penyebabnya apa? Yang kedua penyumbatan disebabkan oleh dari merokok dan tensi gitu Bu. Tubuh Bapak benar-benar lumpuh semuanya, maksudnya lemah semuanya atau bagaimana? Ya lemah semuanya Bu. Jadi segala aktivitas tidak bisa dilakukan. Untuk ke kamar mandi, makan dan lain dibantu oleh istri. Kita boleh tahu Pak nama istrinya siapa? Puryanti. Boleh disampaikan ke kamera gitu? Terima kasih selama ini karena telah membantu saya semuanya dari saya mandi, makan semuanya. Terima kasih sampai sekarang saya sudah mulai mandiri. Terima kasih Ma. Tadi Mbak Lula juga mengatakan bahwa kalau kita udah serang stroke nih, kena stroke, bukan berarti loh mentok di 1 bisa ke 2. Bapak ini bisa kemungkinan di 3. Ini bagaimana? Awalnya ini kadar gula darah yang tidak terkendali. Ya, jadi kadar gula darah itu memang ada dalam tubuh kita. Normal maksimal gula darah sewaktu itu 200. Kalau sudah lebih tinggi dari itu, maka dia akan menjadi darah kita akan menjadi konsistensinya akan menjadi lebih kental. Ya. Kadar gula darah yang tidak terkendali tadi nanti akan berdampak pada
aliran darah pada pembuluh darah kita yang menyebabkan akan menambah tahanan pada pembuluh darah kita yang menyebabkan tekanan darah kita akan menjadi naik. Jadi gula darah yang tidak terkendali kemudian menjadi hipertensi, kemudian hipertensi yang tidak terkendali ini akan juga bermasalah pada pembuluh darah utama di otak. Kalau pembuluh darah itu sudah tidak kuat lagi menahan tekanan darah yang terlalu tinggi, dia akan kemudian pecah. Itu yang dialami oleh Pak Anton ya. Jadi pecah pembuluh darah itu kejadiannya adalah emergensi, kejadiannya tiba-tiba. Maka itu kita harus nih ya menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darah kita menjadi baik dengan melakukan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, kemudian medical check up secara teratur, jangan takut dengan angka, jangan takut dengan hasilnya, kemudian bisa dibantu dengan teknologi laser, di mana teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitric oxide. Nitric oxide itu membuat pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, menjadi lebih elastis, tidak sempit, sehingga harapannya tekanan darah bisa terkendali dan bisa mencegah terjadinya berulangnya pecahnya pembuluh darah di otak kita. Saya tuh mau menyorotkan nih 2 penyakit yang sebetulnya nih satu-satu aja nih dia udah bikin permasalahan besar buat kita semua. Sebetulnya si hipertensi aja dia bisa bikin pecah pembuluh darah, tadi sudah dijelaskan ya. Dan dia juga bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan. Kenapa? Karena kalau tensi yang tinggi, sementara pembuluh darah kita juga nggak sehat, ada bisul di sana, bisulnya bisa pecah. Waktu bisulnya pecah, ada gumpalan di sana. Gumpalan ini di pembuluh darah yang besar nggak bikin apa-apa, tapi masuk ke pembuluh darah yang kecil dia bisa menyumbat. Dan kalau di otak jadinya adalah stroke tadi, stroke penyumbatan. Tapi di sisi lain kita punya yang namanya diabetes, gula darah yang tinggi di dalam darah. Gula itu penting buat menghasilkan energi. Harusnya dia dibakar. Tapi kalau dia tinggi di bawah jalan-jalan di dalam oleh darah kita, dia akan merusak semua yang dia lewati, yaitu pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya sendiri nanti akan lebih mudah dimasuki oleh kolesterol, dia bukan nempel, dia masuk ke dalam si pembuluh darah tersebut. Terus jadi apa? Jadi bisul yang saya sebutkan tadi. Sementara waktu gula darahnya tinggi, yang namanya aliran darah jadi agak lambat. Kenapa? Karena darahnya kental. Pak Anton punya diabetes, udah bikin kental, udah bikin pembuluh darahnya rusak, begitu. Sementara Pak Anton juga punya hipertensi yang bisa bikin jalan duanya nih Pak, bisa pecah pembuluh darah, bisa juga bikin terjadinya sumbatan. Berarti nih udah banyak banget jalannya ke arah si stroke tadi. Jadi apa yang harus dikerjakan pertama? Yang pertama adalah kita harus punya darah yang tidak kental. Karena begitu kental jalannya agak susah. Begitu jalannya susah, gumpalan gampang terjadi. Di sini masuk teknologi laser. Dia akan membuat mekanisme dalam tubuh kita ini kembali optimal. Kembali kemudian mekanisme ini bisa bekerja memecahkan kalau ada gumpalan. Darah tidak kental, alirannya bisa sampai ke seluruh tubuh. Itu yang kita butuhkan sebetulnya. Mbak Lula juga sempat mengatakan kalau mau tubuh kita tetap sehat, sudah pasti pola hidup sehat diterapkan. Salah satunya ada olahraga. Betul. Iya kan? Nah, tapi kalau dari kasusnya Pak Anton Permadi gitu, pasti kan ada keterbatasan fisik, keterbatasan gerak untuk beliau melakukan olahraga. Jadi buat orang-orang yang punya keterbatasan fisik, bukan berarti dia kemudian tidak olahraga. Kenapa? Karena kita punya otot yang kita harus jaga gitu masanya. Kenapa? Kalau masanya makin sedikit berarti ini otot ini pegang peranan penting dalam hidup kita. Dia yang akan membakar gula, membakar lemak darah dan lain-lain. Jadi otot kita ini yang membantu kita. Otot sendiri akan memang secara normal akan berkurang dengan bertambahnya usia. Supaya nggak berkurang, kita jaga dengan olahraga. Tapi kan Pak Anton nggak bisa gitu, punya keterbatasan. Bukan cuma Pak Anton, teman-teman lain barangkali di luar sana juga ada yang punya keterbatasan. Apa yang harus dikerjakan? Kita punya teknologi lain yang bisa membantu untuk menjaga massa otot. Namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ada stimulasi elektrik yang kemudian diberikan kepada otot kita supaya otot ini tetap berkontraksi, tetap bekerja supaya menjaga massa otot tersebut. Ya baiklah pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Anton terkait masalah kesehatannya. Ini juga akan berbagi solusi untuk beliau dan juga pemirsa di rumah. Dan sekarang saya mau ingetin bagi Anda yang punya masalah darah kental, terlebih ada diabetes, hipertensi, kolesterol, jangan dibiarkan. Ayo kita atasi masalahnya sekarang juga agar terhindar dari komplikasinya. Gimana caranya? Terapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Gimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, jika saat ini Anda atau keluarga sedang berjuang dari stroke, tetap semangat. Karena masih ada upaya yang bisa dilakukan untuk pulih dari stroke.
Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakan teknologi laser yang bermanfaat untuk membantu mengurangi faktor risiko stroke seperti diabetes, hipertensi, serta lemak darah yang tinggi. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, alat kesehatan yang pertama dan bahkan satu-satunya di Indonesia yang menghadirkan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Aku Laser Ultimate ini menggunakan 14 light terapi. Ada 10 laser merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning. Digunakannya cukup pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa kita gunakan pada area tubuh yang membutuhkan. Aku Laser Ultimate ini juga dilengkapi dengan intranasal therapy kit yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Digunakannya pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk menghubungi nomor telepon yang tertera atau Anda bisa chat kami untuk mendapatkan info lengkap mengenai cara Aku Laser Ultimate membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kita tuh harus jaga banget yang namanya darah dan juga pembuluh darah. Jangan sampai kental. Kenapa? Kalau darah Anda kental, nantinya Anda bisa terkena diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan akhirnya nanti ada komplikasi-komplikasi lainnya nih. Kalau misalnya Anda ada penyumbatan di jantung, jadinya serangan jantung. Benar ya Mbak Lula ya? Lalu juga kalau misalnya otak, jadinya stroke. Lalu kalau di ginjal, ada gagal ginjal. Nah ini kalau kita bicara stroke, ini dialami oleh Pak Anton Permadi. Beliau terserang stroke 2 kali. Karena gula darah dan juga tensi yang tidak terkendali. Tapi kita pengen tahu Pak, Bapak ini kan hobi banget begadang. Apakah memang Bapak mengalami susah tidur atau gimana sebelumnya? Iya, susah tidur, Bu. Susah tidur? Iya. Sampai saat ini masih mengalami susah tidur? Masih? Masih? Iya. Kalau kita bicara masalah tidur, manfaat tidur itu ternyata banyak sekali untuk kesehatan kita pemirsa ya. Jadi tidur itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele, jangan dianggap nggak apa-apa lah saya nggak tidur atau saya susah tidur. Ini satu masalah. Kita kurang tidur, ini hati-hati. Nah, biasanya akan menyebabkan kadar gula darah kita akan naik. Jadi tidur ini harus betul-betul diupayakan. Untuk tidur yang kualitasnya baik itu kita hindari adanya paparan sinar ya, karena ada sinar itu akan menyebabkan kadar hormon melatonin yang diproduksi oleh tubuh kita membuat kita mudah tidur itu akan berkurang. Nah kemudian kadar melatonin ini juga menurun dengan bertambahnya usia. Jadi nggak heran orang-orang yang bertambah usia itu sering mengalami kok saya kok susah tidur ya. Nah untuk itu bisa dibantu ya kalau kita memang mengalami susah tidur bisa dibantu dengan teknologi laser. Teknologi laser ini akan mengoptimalkan lagi hormon melatonin yang ada dalam tubuh kita ya supaya kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Ya dengan tidur maka tadi kita akan menjadi lebih sehat, tekanan darah kita akan terkendali, gula darah kita akan terkendali, ya faktor stres kita akan terkendali, semuanya akan terkendali dengan baik. Tentunya harus tidur yang berkualitas dan yang cukup. Cukup itu artinya 6 sampai 8 jam dan di waktu yang tepat, artinya di jam 9, jam 10 malam itu sebaiknya sudah tidur. Karena di jam-jam itulah hormon melatonin itu akan diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang tepat, jumlah tidur yang tepat dan kualitas tidur yang baik, maka kesehatan kita tentunya akan susah untuk kita jaga untuk tetap sehat. Oke, jadi teknologi laser itu membantu untuk memperlancar pembuluh darah, juga aliran darah sampai ke kepala. Betul sekali. Ini perlu sekali ya. Jadi dengan pembuluh darah yang banyak di otak ini juga perlu atau bisa dibantu dengan teknologi laser yang ditempelkan di hidung yang kita sebut dengan intranasal ya. Karena otak kita atau kepala kita ini merupakan bagian yang ditamakan oleh tubuh kita di mana sirkulasi darahnya itu paling banyak. Dengan harapannya kualitas darah dan darah kita akan terjaga dengan baik. Ya, saya pengen tanya bagaimana melancarkan bicara saya dan tangan saya gitu, Bu. Tangan masih sakit? Iya, sakit. Masih suka merasa sakit pas lagi apa, Pak? Bagian mana? Bahu. Bagian bahu ke bawah. Iya. Oh, masih sering merasa nyeri gitu ya? Iya. Nah, kalau nyerinya itu Pak ya, teknologi laser ini bisa langsung ditempelkan ke tempat yang nyeri ini. Jadi bisa langsung kita paparkan langsung ke bagian tempat yang nyeri. Bisa di otot gitu barangkali ya, atau kadang-kadang orang di kaki barangkali ya. Karena udah habis jalan kemana jauh gitu, itu bisa langsung gitu ya di tempat
otot kita langsung kena paparan dari laser tersebut untuk kemudian membantu mengurangi rasa nyeri tadi ya Pak ya. Sementara kalau Bapak tanya gimana sih memperlancar lagi nih, pertama tetap aja harus latihan ya Pak ya, semua harus dilatih lagi. Sekarang Pak Anton kita sedang pasangkan NMES nih, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ada stimulasi elektrik yang langsung ditempelkan di otot yang lemah ya Pak, tadi kan sebelah kiri ya. Ini buat pemirsa di rumah juga sama ya, kalau kemudian yang mengalami kelumpuhan, kan stroke bisa juga lumpuh, tadi kan cuma lemah ya Pak, ada juga yang lumpuh. Apa sih niatnya gitu, harapan kita apa? Kalau yang lumpuh adanya putus dari impuls yang dari otak gitu ya Pak, putus yang ke arah otot tersebut. Kita akan membuat si otot itu bergerak kembali. Ini memberikan impuls ke otak, mengatakan bahwa otot ini masih bisa bekerja dengan baik. Harapannya adalah nanti ada impuls lagi dari otak, nyambung lagi ke tempat yang tadi Pak, yang tadi terputus tadi. Kalau yang lemah kita usahakan kontraksi ototnya kita jalankan. Pertama masa ototnya tidak berkurang, yang kedua adalah kita usahakan kekuatan otot bertambah. Bapak merasa, tadi Bapak yang menggerakkan atau tidak? Bukan kan Pak? Bapak nggak ngapa-ngapain kan Pak sebetulnya Pak? Jadi itu dirangsang ya Mbak Lula ya? Jadi memang dikasih stimulus jadinya, dikasih distimulasi gimana caranya si ototnya supaya kemudian dia berkontraksi. Itu yang kamu bekerja lagi Pak dia Pak, supaya kemudian dia akan lebih kuat. Dan satu lagi adalah masanya tidak berkurang. Jadi NMES ini bisa digunakan untuk orang yang sehat, orang yang punya keterbatasan gitu ya untuk bisa berolahraga, dan yang paling ujung adalah orang-orang yang stroke, yang ada kelumpuhan atau kelemahan otot. Kami punya nih video tayangan mereka yang punya masalah kesehatan yang sama seperti Bapak, tapi mereka sekarang sudah membaik, terbantu kesehatannya karena penggunaan teknologi laser. Kita dengar ceritanya ya. Badan merasa lemas dan kaki kiri, tangan kiri untuk mengangkat tidak bisa, untuk jalan juga lemas sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu tangan saya posisinya buat ngangkat nggak bisa, sekarang udah bisa full ngangkat ini. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan stroke saya. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Tuh Pak, kalau mereka bisa sehat, Bapak juga bisa pastinya. Nah Pak, kita boleh tahu nggak? Mungkin Bapak ada doa atau pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada istri dan keluarga yang sedang menyaksikan saat ini? Semoga semuanya sehat selalu, bisa jaga kesehatan, dan dimudahkan rezekinya Bu. Amin. Ya. Intinya adalah stroke itu bukan akhir dari segalanya Pak, selama Bapak mau mengupayakan untuk sehat. Jadi harus semangat. Semangat ya Pak ya? Iya. Baiklah, terima kasih Mas Boy, terima kasih Mbak Lula, terima kasih Pak Anton. Semangat terus ya. Semangat untuk sehat. Semangat Bu. Ya pemirsa, jangan pernah abai dengan yang namanya kesehatan. Terlebih bagi Anda yang punya masalah diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, yuk kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat. Ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Gimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, jaga kesehatan Anda sekarang juga. Terapkan pola hidup sehat dan gunakan Aku Laser Ultimate, alat kesehatan yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser.
Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan keluarga untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Anda juga bisa menambahkan aksesoris tambahan yaitu laser pad menggunakan 12 light terapi. Ada 9 laser merah dan 3 light terapi berwarna biru. Bermanfaat untuk membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, membantu melancarkan aliran darah secara lokal, dan membantu regenerasi sel. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.